Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar matematika optimasi yang berjudul Penerapan Metode AHP dalam Memilih Supplier Tekstil di PT SAM. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Rizky Amalia Husna dengan NPM 22032010011 dan saya Shanel Viana Gerwin dengan NPM 220320100012. Kemudian ada pokok pembahasan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan analisis, yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. TESA merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang mementingkan kualitas barang yang diproduksi pada perusahaan ini. Dalam pemilihan supplier sangatlah penting dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan rantai pasok yang baik dan mendapatkan kualitas mutu produk yang baik. Ketersediaan bahan baku berkualitas memegang peranan sangat penting dari seluruh rangkaian kegiatan produksi dalam perusahaan industri, terutama untuk menghasilkan produk tekstil. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan informasi tentang kualitas tekstil, sehingga dapat membantu pengusaha garmen dalam mengambil keputusan untuk menentukan kualitas bahan tekstil sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian, rumusan masalah yaitu bagaimana proses dalam pemilihan supplier tekstil dengan metode AHP pada PT SAM. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu mengetahui cara menggunakan metode AHP untuk memilih supplier tekstil. Yang kedua yaitu menentukan bobot masing-masing dari kriteria tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan supplier terbaik dari kriteria-kriteria tersebut dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya yaitu landasan teori. Pengertian AHP. AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan nilai subjektif dan menentukan variabel prioritas tertinggi. AHP suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Seti. Kemudian ada pun alasan AHP sering digunakan, yaitu yang pertama struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria hingga subkriteria. Yang kedua yaitu memperhitungkan validitas sampai batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Kemudian ada composition, membuat hierarki menguraikan menjadi elemen pendukung dan menggabungkan agar sistem yang kompleks dapat dipahami. Kemudian komparatif judgment. Kriteria dalam alternatif dilakukan perbandingan berpasangan dengan mengukur skala pendapat prioritas secara kualitatif seperti pada tabel berikut ini. Kemudian ada synthesis of priority. Setiap kriteria dan alternatif membutuhkan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif dari semua kriteria dan alternatif dapat disesuaikan dengan judgment yang telah ditentukan. Kemudian logical consistency. Konsistensi memiliki dua arti. Yang pertama yaitu setiap objek yang sama dapat digolongkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Yang kedua yaitu terkait tingkat hubungan antara objek dengan objek lain pada kriteria tersebut. Kemudian ada kelebihan dari AHP. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity, membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan atau independensi. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat yaitu struktur hierarki. AHP mewakili pemilikan
pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen serupa. Yang keempat yaitu pengukuran. HP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Yang keenam yaitu sintesis. HP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Kemudian, adapun trade-off. HP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga dapat mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Kemudian ada juga penilaian dan konsensus. HP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengulangan proses. HP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan menggabungkan penilaian serta pengertian melalui proses ini. Kemudian, ada kelemahan HP, yaitu subjektif, yang artinya input yang berupa persepsi bisa saja tidak mampu mewakili keseluruhan pendapat masyarakat. Yang kedua yaitu adanya keraguan pendapat ahli. Karena ada keraguan, maka diperlukan kriteria dan batasan yang tegas mengenai persepsi yang dapat mewakili. Kemudian ada supplier selection. Ada 4. Yang pertama yaitu kualitas. Kemampuan pemasok menghasilkan produk yang berkualitas. Jika pemasok menghasilkan produk yang berkualitas, maka pelanggan akan mendapat kepuasan. Yang kedua yaitu kriteria finansial yang menjadi pertimbangan setiap pabrik dalam memilih pemasok. Harga dan biaya pengiriman akan berpengaruh terhadap produk yang akan diproduksi dan berkaitan dengan harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu ketepatan pengiriman. Ketepatan jumlah bahan baku yang dikirim setelah waktu pengiriman juga perlu diprioritaskan dan harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sehingga tidak mengganggu aktivitas produksi. Yang keempat yaitu flexibility. Kriteria ini menilai pemasok dari segi kemampuan pemasok memenuhi permintaan terhadap perubahan jumlah dan waktu. Kriteria ini berhubungan dengan performa dari pemasok bahan baku. Selanjutnya ada 5 strategi rantai pasok. Yang pertama, many supplier. Strategi ini dengan cara mengadu para kompetitor dengan tujuan mencari harga terbaik dan memberikan persyaratan kualitas untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, few supplier. Perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan cara pemasok yang sudah terseleksi dan teruji baik dari segi kualitas maupun dari segi pelayanan. Yang ketiga, strategi vertical integration. Strategi integrasi vertikal dapat berubah integrasi ke belakang dan juga integrasi ke depan. Strategi Kairetsu Network. Perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok atau integrasi vertikal dengan sistem mendukung finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Yang kelima, virtual company. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Selanjutnya, pada bab 3 metodologi. Digunakan yang pertama studi literatur, langkah awal dalam melakukan penelitian. Dalam tahap ini ditemukan sebuah masalah untuk diteliti dan mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, menelaah, dan membandingkan beberapa literatur dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode AHP dan pemilihan pemasok bahan baku atau supplier. Adapun metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian pustaka. Selanjutnya yang ketiga, ada analisa data. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, kemudian data dianalisis. Analisa data merupakan suatu usaha untuk mengolah dan mengkaji data yang telah terkumpul menjadi hasil yang disertai pembahasannya. Yang keempat, perancangan. Bertujuan agar analisa data yang telah dibuat dapat diimplementasikan agar penelitian dirancang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Mendukung perancangan sistem sebagai objek penelitian, agar skala prioritas dan bobot kriteria
dapat memberikan hasil rekomendasi penentuan supplier. Dan yang kelima ada pengujian, mendukung perancangan sistem sebagai objek penelitian agar skala prioritas dan bobot kriteria dapat memberikan hasil rekomendasi penentuan supplier tekstil yang terbaik secara terorganisasi dengan rancangan. Kemudian bab 4, hasil dan analisis. Penelitian sistem penunjang keputusan ini menggunakan metode AHP yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan penentuan supplier PT SAM yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Yang pertama, ada mendefinisikan masalah, yaitu bagaimana proses pemilihan pemasok bahan baku atau supplier tekstil dengan metode AHP. Yang kedua, membuat struktur hierarki seperti gambar di samping. Selanjutnya, yang ketiga ada membuat matriks perbandingan. Perbandingan ini menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Yang keempat, hasil penjumlahan matriks kriteria dengan cara menjumlahkan nilai pada setiap kolomnya. Jadi di kualitas ini ada jumlahnya 2,175 dan seterusnya hingga pengiriman ada 20 jumlahnya. Selanjutnya, yang kelima, membuat normalisasi data matriks dilakukan dengan cara membagi tiap kolom dengan jumlah total kolom yang tadi telah dihitung. Dan yang keenam, menghitung bobot prioritas dengan menjumlahkan nilai dari baris dan membagi hasilnya dengan banyak jumlah elemen. Selanjutnya yang ketujuh, menghitung eigenvalue dengan mengalihkan tiap sel pertama dengan bobot nilai pertama, sel kedua dengan nilai bobot prioritas kedua, dan seterusnya. Jadi jika sel yang pertama di sini dikalikan dengan hasil yang bobot nilai tadi, yang nilai bobot pertama juga, dan ketika sel yang kedua dengan bobot prioritas kedua. Langkah yang ke-8 adalah hasil penjumlahan setiap nilai baris. Ini adalah hasil kalinya. Selanjutnya, yang ke-9, hasil penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas baris. Jadi jumlah baris yang tadi dijumlahkan, dikalikan dengan bobot prioritas ini dan menghasilkan lambda atau lambda maksimalnya. Yang ke-10, data alternatif pemilihan supplier perusahaan untuk bahan baku tekstil. Ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang menjadi alternatif PT SAM. Yang ke-11, bobot alternatif supplier. Didapatkan bobot prioritas ketiga PT tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang ke-12. Untuk mencari maksimalnya, itu sigma lambda dibagi N. N-nya itu 5 karena ukuran matriksnya 5. Kemudian yang ke-13, mencari CI, indeks konsistensi. Hasil yang tadi dikurangin N per N-1. Hasilnya 0,0473. Dan yang ke-14, mencari CR atau rasio konsistensinya. Dengan rumus CI dibagi IR. IR ini didapatkan dari tabel di samping sesuai ukuran matriks yang diteliti. Dan CR-nya didapat 0,0422. Dan yang ke-15, memeriksa konsistensi dari hierarki tersebut. Karena nilai CR tadi didapatkan 0,0422 yang berarti lebih kecil dari 0,1, maka hasil perhitungan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini tergolong konsisten. Kemudian, selanjutnya bab ke-5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang kami telah buat adalah penggunaan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dilakukan dengan cara memilih kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier bahan baku tekstil di PT SAM, yaitu kualitas bahan, harga barang, kapabilitas, kontinuitas, dan pengiriman bahan baku tekstil. Dengan urutan prioritas tertinggi hingga terendah, yaitu kualitas dengan 0,4303, harga dengan 0,2679, kapabilitas dengan
0,1589, kontinuitas 0,0960, lalu pengiriman dengan bobot 0,0469. Berdasarkan kriteria serta tingkat prioritasnya, maka supplier terbaik untuk PT SAM adalah PT Amengsyah dengan jumlah PT bobot prioritas sebesar 1,4986. Selanjutnya, saran sebaiknya penulis menambahkan kriteria dan subkriteria yang lebih variatif dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) sehingga dapat mendalami konsep serta kegunaan metode dalam pengambilan keputusan kehidupan sehari-hari. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba menggabungkan metode AHP dengan metode sistem pendukung keputusan lainnya agar penentuan keputusan lebih efektif. Sekian presentasi yang kami bisa sampaikan. Terima kasih.